Ketika unta-unta itu mulai mendengar dari pembicaraan tuannya bahwa ternyata mereka akan pergi di bumi Rasulullah. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, unta-unta itu riang gembira. Bahwa begitu unta-unta, bumi Nabi itu orang begitu. Itu unta itu lari. Air matanya jatuh seperti hujan. Tidak usah kau tarik-tarik talinya, begitu. Tidak usah kau tarik tali kekamnya. Tidak usah dicambuk. Sebab nama Nabi, ketika nama Nabi disebut dan terdengar di telinga unta, otomatis dia menjadi laju. Kenapa? Dia ingin sampai di buminya Rasulullah. Jika cinta kalian kalah dari unta, jika cinta kalian kepada Nabi-Mu tidak seperti unta, fa innaka fil tariqil hubbi kadhib, maka cinta kalian adalah palsu. Lalu Rasulullah doakan dia, semoga Allah akan menggantimu dengan 2 selendang yang indah di surga. Dzatun taqain, perempuan pemilik 2 selendang indah di surga. Lalu langit tiba-tiba mendung, gelap sekali. Sahabat ketakutan, ya Rasulullah, tadi langit terang, kenapa sekarang sudah gelap? Kata Rasulullah, ribuan malaikat telah datang akan menjemput langsung Nusaybah binti Ka'ab dengan keluarganya. Orang-orang yang niatnya itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu, saya pernah cerita ya, dalam kitab Maulid Diba, orang malu ini sama onta itu diceritakan begini ya. Salatullahi ma lahas kawakim ala madkhairi marakiban najaim hada hadis surah bismil habaim wa haja sukru aqafar rakaim alam taraha wa qad madas hutaha wasalas mimma lam yahsa'i, dan seterusnya. Andai Pak Imamnya nak jaga baca-baca kitab itu, bagaimana orang mau tahu, ya? Apa Ibu? Kalau dulu saya masih kecil itu, malam Jumat begini. Salatullahi ma lahaska wa kiba Allah ala ahmad khairi ma rukiban najaib ya Rasulullah. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya masih juga jaga baca-baca selawat. Zikiratif hadat, itu zikiratif hadat sebagian yang dibacakan Pak Imam tadi. Orang masih bisa hafal-hafal kesian. Kalau Habib Syekh menyanyikan begini, Salatullahi ma lahas kawakim alahmad khairi ma rakiban najaib, karena dia pakai pukulan rebana ya. Di situ diceritakan begini ya. Salatullahi ma lahas kawakim, selama bintang-bintang masih bersinar, kami tidak akan berhenti bersolawat kepada Rasulullah, kecuali bintang sudah jatuh, gitu ya. Itu ditulis begitu. Lalu diceritakan tentang unta. Di zaman dulu, Nabi kan sudah meninggal, kuburnya kan di Madinah. Kalau di Diba ada doa, Allahumma ziyaratahu fi kulli sana, ya Allah izinkan kami berziarah tiap tahun. Atau ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balikna nazuru, ya Allah sampaikanlah kami bisa berziarah di makam Rasulullah. Harus rindu ya, walaupun Allah belum takdirkan tidak apa-apa, tapi kalau Allah takdirkan bisa. Sudah, ini orang-orang Mekah mau ziarah ke makam Rasulullah ya. Ziarah ke makam Rasulullah kesian. Naik unta. Tapi unta itu kan nggak tahu mau kemana. Diceritakan dalam salawat itu ya. Untanya berjalan biasa-biasa ya Pak. Ya kayak orang lah, malas-malas begitu. Belum jam 4 Pak. Ya. Jalan biasa-biasa. Belum ada cookies ya. Biasa-biasa. Pas juga di muka payung belum ada cookies ya. Biasa-biasa berjalan. Unta kan nggak tahu mau kemana. Lalu disebutkan begini, dan seterusnya. Ketika unta-unta itu mulai mendengar dari pembicaraan tuannya bahwa ternyata mereka akan pergi di bumi Rasulullah. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, unta-unta itu riang gembira. Bahwa begitu unta-unta, bumi Nabi itu orang begitu. Senang mereka, bumi Nabi begitu. Lalu unta-unta itu mempercepat langkah kakinya. Yang tadi Pak cuma begini-begini. Ada acara apa Maulid Nabi, itu mesti cepat orang begitu.
Itu unta itu lari. Air matanya jatuh seperti hujan. Tidak usah kau tarik-tarik talinya, begitu. Tidak usah kau tarik tali kekangnya. Tidak usah dicambuk. Sebab nama Nabi, ketika nama Nabi disebut dan terdengar di telinga unta, otomatis dia menjadi laju. Kenapa? Dia ingin sampai di buminya Rasulullah. Lihat, ini unta. Ibu-ibu, orang kan bukan unta, ya. Tapi ini diceritakan oleh Abdurrahman Ad-Dibai. Coba lihat, ini unta. Pendengar begini, aduh, Nabi Muhammad, orang kata Pak Nabi. Langsung dia lari cepat. Karena ingin cepat sampai. Lalu kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai begini. Fahim taraban kama aswa illa fa innaka fi tariqi hubbil kadib. Kalau dengan lagu ini tidak bisa dapat rabananya, ya, begitu. Tapi dia syairnya itu seperti sedih begitu, ya. Fahim taraban kama aswa illa wa innaka fi tariqi hubbil kadib. Jika cinta kalian kalah dari unta, jika cinta kalian kepada Nabi-Mu tidak seperti unta, wa innaka fi tariqil hubbi kadib, maka cinta kalian adalah palsu, hubbul kadib. Kata Imam Abdurrahman Dibai, ada orang muslim katanya mencintai Nabi, hubbul kadib, cintanya palsu. Nama Nabi disebut saja sosial undangan, hadirilah maulid Nabi Muhammad. Orang harus seperti unta, cepat kasihan. Kapan lagi orang bisa bertemu Rasulullah walaupun hanya dalam majelis Rasulullah? Harus cepat datang Bapak Ibu, ya. Ada orang miskin, kisah ini di Mesir. Saya sampaikan kisah karena yang menyampaikan orang yang mulia. Saya dengar ceramahnya, saya dengar langsung, ya. Saya ceritakan sini. Di Mesir dulu ada orang susah, kasihan, ya. Susah bin miskin, ya. Oh, susah sekali itu, ya. Orang masih susah biasa, ya Pak. Biar susah hari-hari Android, ya. Orang di sini begitu, ya. Ustadz, kita mustahak, Ustadz, mesti dapat zakat. Begitu topi survei rumah ada Android, harga 7 juta, ya. Atau orang susah begitu, ya. Biar susah masih ada Android. Nah, ini susah sekali. Ini orang, nah saya juga tergugah, ya. Saya pimpinan majelis Nurul Khairat Mapanget. Kemarin orang baku-baku tambah doi, jadi baku-baku tambah. Ini tiap minggu orang bikin zikir sholawat. Tiap minggu saya bilang ke orang, biar mau baku patah orang harus bikin. Tapi membiayai anak-anak hadra itu kalau anak mobil bisa 1 jutaan. Aturan jaga baku-baku tambah, batabung. 50.000, 50.000, 50.000 dapat bikin satu majelis. Ulang lagi. Saya share ke teman-teman yang kemarin saya nggak share begitu. Baku tambah lagi 25.000, 25.000. Nah, ini orang miskin apa Ibu? Batabung doi ke siang mau tunggu-tunggu maulid. Ini zaman dulu, ya, tidak seperti sekarang enak kan ada masjid pasti. Batabung doi ke siang, ya Rasulullah, kita ada batabung ini kasihan Rasulullah karena kita rindu maulidmu ya Rasulullah. Ternyata tuh doi ke siang biar cuma mau bikin cookies sadiki kasihan. Sudah, besok mau maulid dia bikin cookies seadanya, Pak. Ya kayak cookies gogo dulu lah kalau orang ada bilang, ya, cookies bodok-bodok, ya. Maksudnya biar orang yang nak pandai boleh bikin tuh cookies, begitu, ya. Orang bilang, ih cookies bodok-bodok, bukan tuh cookies yang bodok, ya. Artinya biar orang nak pandai boleh bikin cookies gogo-gogo. Kurang mau ambil tuh kalapa konteto-teto, ya. Pakai topung campur gula dengan garam, goreng, itu yang orang makan dulu. Sudah, bikin cookies kasihan. Itu orang nak bikin cookies, Masya Allah, Rasulullah senang. Walaupun tahu tidak bisa lihat Rasulullah, minimal ada kenang dari kelahiran. Orang yang senang dengan maulid berarti senang dengan kelahiran Nabi. Kalau orang nggak senang dengan maulid, dia nggak senang Nabi lahir, gitu, ya. Sudah bikin cookies. Lalu berjalan ke tetangga, kayak Pak Imam share undangan. Assalamualaikum, boleh dok besok datang ke rumah? Mau ini kok kan kita Nabi maulid. Oh iyo kan maulid Nabi. Datang kok kata ke rumah biar cuma bahas salawat sedikit jo. Makan kita kok udah bikin cookies. Datangnya besok, iya. Besok kasihan jam 10 dia tunggu, ya Nabi salam alaika, tunggu tidak ada yang datang. Jadi kalau saya hadir di majelis Rasulullah, yang dia tidak ada yang datang, saya ingat ini kisah. Ini orang miskin kasihan, ada orang so bikin cookies, so pengumuman, punya ada yang datang.
Menangis dia bukan karena apa? Ya Rasulullah, kasihan. Kita dah bikin ini kasihan karena untukmu. Biar je orang datang menyebut namamu ya Rasulullah, ya, menyanjungmu Rasulullah. Tidak ada yang datang. Jam 12 lagi, ya Nabi salam alaika. Aduh, ya Allah, ya Rasulullah, apakah karena kopi saya tidak enak? Apakah karena saya ini orang miskin? Keluhannya sampai ke langit. Habis maghrib Bapak Ibu, ada orang-orang berjubah putih, dia tidak kenal lewat begitu, rombongan. Dia panggil, mau kemana dam? Oh, orang kak mau di kampung sebelah ada solawatan. Boleh singgah ramu-ramu tapi rumah? Ada apa so? Kita kok ada bikin kukis sedikit untuk kita penabi, memang maulid. Masuk kak, biar cuma solawat sedikit jo, kompigi. Masuklah mereka rombongan, bersolawat, lalu pergi begitu, kayak hilang begitu. Yang tertinggal ada satu kakek yang tua dari mereka. Ini yang orang miskin ini bertanya begini, kakek, siapa mereka itu? Kakek bilang begini, kau tahu itulah rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah datang di rumahmu. Ada orang miskin yang merindukan Rasulullah. Batabung doi kasihan, ya. 10.000, saya tunggu itu maulid ya Rasulullah. Saya tidak bisa melihatmu Rasulullah, tapi saya senang kau pernah lahir di dunia. Karena engkau ya Rasulullah, orang bisa jadi begini ya Rasulullah. Ada bawa risalah pada orang Islam. Siapa itu? Nabi. Kalau andaikan risalah dibawa, aduh, so digot semua orang. Sedangkan ada agama, orang masih jaga masuk got kasihan, ya. Mau Nabi mau kasih syafaat pada orang banyak dosa, Nabi kasih syafaat. Nabi telah mendengar keluhanmu, ya. Ada masjid yang kecil, jamaahnya kasih yang tidak banyak, tapi mereka mengingat Rasulullah. Rasulullah datang, insyaallah. Ibu-ibu, bapak, tiba-tiba DP kukis ini berubah menjadi batangan-batangan emas, masya Allah. Ibu-ibu suka nggak kukisnya di batangan emas? Suka bu? Mau jangan bawa pulang dah, kasih biar di situ, ya. Supaya dia berubah jadi batangan. Artinya apa? Orang pekukis pun diberkahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang berkerinduan kepada Nabi kasihan? Ya, Uwais Al-Qarni, anak muda, datang orang bawa berita, Uwais gigi Nabi kasihan patah di perang Uhud. Ada orang lempar tombak, kena di gigi kasihan patah Uwais. Uwais tidak bicara, langsung menangis, ambil batu, langsung dia pukul dari mulut begini. Jatuh dia pergi gigi. Tidak tega Nabi pergi gigi patah. Bagaimana dapat rasa itu gigi patah? Dia pun ambil batu, patahkan giginya. Ya Rasulullah, saya menyesal Rasulullah tidak ada di sampingmu ya Rasulullah. Kalau saya ada Rasulullah, ya Rasulullah saya akan bela engkau. Itu kecintaan mereka kepada Rasulullah. Waktu Rasulullah meninggal, saking cintanya orang-orang kepada Rasulullah, tidak ada yang berani dikubur. Bukan orang sengaja ditunda, Senin kan meninggal. Selasa sekitar malam Rabu kalau tidak salah dikuburkan. Tidak ada orang yang berani karena masih cinta. Umar bin Khattab saja bilang, siapa yang bilang Nabi meninggal, saya potong. Bagaimana itu Umar bin Khattab yang sudah tua, ya? Sampai hati Nabi meninggal, begitu. Lalu dibacakan Surah Az-Zumar ayat 30, wa innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau Nabi akan mati, itu kata Allah. Mereka juga akan mati. Lalu dibacakan lagi Surah Ali Imran, ya. Kalau tidak salah 141 atau 144, ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa imma ta'uqutilan qalabatum. Aqabikuna seterusnya. Ini Abu Bakar As-Siddiq yang baca di hadapan Umar. Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul. Nabi-nabi lain juga sebelumnya mati. Apa kalau Nabi mati kau akan murtad? Begitu. Umar jatuh dari pedang. Barulah dia sadar Nabi sudah mati. Ketika dikuburkan dan Anas bin Malik terlibat, Usama bin Zaid terlibat kubur, Fatimah bilang begini, anak Rasulullah bilang begini sama Anas bin Malik, ya. Ini sejarah, kita buka-buka sedikit. Itu didapat dari kitab-kitab tua itu yang dibaca. Wahai Anas, tega sekali engkau taburkan tanah di atas ayahku. Itu Fatimah menangis, anak ini, ya, tidak sampai hati ayah yang dikubur. Ini Nabi kan, kalau manusia meninggal biasa.
Saking cintanya. Tegas sekali engkau Anas menaburkan tanah di atas ayahku. Apa kata Anas begini ya? Wahai Fatimah, anak Rasulullah, andai Allah tidak lupakan orang peringatan bahwa itu Nabi, saya juga tidak mampu pegang skop. Ternyata Allah ada lupakan orang pikiran sejenak bahwa itu adalah Nabi. Andai saya masih tahu bahwa itu Nabi, saya pun tidak sanggup untuk menguburkan. Cuma Allah ada kasih lupa sedikit sampai orang bisa kubur. Imam Zaid bilang begini, Usama bin Zaid, ya Allah, mata ini kemarin masih melihat wajah Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, hari ini Rasulullah telah terkubur, ya Allah. Ya Allah, butakan saja mataku, ya Allah. Karena besok saya tidak bisa lagi melihat Rasulullah. Dan sejak Rasulullah dikubur, ya Allah, tidak ada lagi yang saya tertarik untuk melihat. Kira-kira boleh nggak sampai kecintaan begitu? Kata Usama, lebih baik buta dari mata. Karena ini mata kemarin masih lihat pernah Nabi. Kalau Nabi sudah ada, saya sudah tertarik lagi melihat yang lain. Begitu dong ungkapan kerinduan. Saya akan tutup ya. Orang-orang yang mencintai Nabi luar biasa. Saya bawa kisah perempuan ya yang berjuang di zaman Rasulullah. Ada juga seperti Asma binti Abu Bakar ya yang dijuluki Dzatun Nitaqain. Ibu-ibu tahu enggak Dzatun Nitaqain? Perempuan yang ditunggu Allah di surga, yang Allah sudah siapkan dua selendang yang indah, itu Asma binti Abu Bakar. Kenapa? Dialah yang jaga bawa makanan Pak Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thur, peristiwa hijrah ya. Tapi mau naik itu tinggi Gua Thur itu 1.400 sekian kaki ya, sekitar 1.500 meter Pak. Naik itu makanan banyak. Asma bingung mau ikat bagaimana ini makanan. Ini perjuangan perempuan ya. Itu DP selendang yang dia paling sayang Pak, dia robek jadi dua. Lalu dia ikat satu selendang, dia ikat di badannya itu makanan, satu digunakan untuk ikat di unta. Lihat dalam perjuangannya, bawa makanan Pak Nabi ke sini ayahnya. Lalu ketika makanan diserahkan, Nabi bilang begini, wahai Asma, kapan tu selendang sutarabe? Apa kata Asma? Ya Rasulullah, kita kasih yang dah robek supaya bisa ikat ini makanan. Lalu Rasulullah doakan dia, semoga Allah akan menggantimu dengan dua selendang yang indah di surga. Dzatun Nitaqain, perempuan pemilik dua selendang indah di surga. Tapi yang saya ingin ceritanya, Nusaibah binti Ka'ab. Ada yang nama Nusaibah sini? Yang ada cuma Jabirah Jahra, ya. Ini Nusaibah binti Ka'ab, ya. Oh, binti Nusaibah ini luar biasa. Saya tutup ya. Itu Nusaibah itu seorang yang pengawal Rasulullah. Dijuluki begitu, ya. Dijuluki kebaikan-kebaikan begitu. Itu kisah di Uhud. Itu Nusaibah dan keluarga senyak tidur-tidur, Pak. Dulu kan ancamannya dibunuh Rasulullah. Jadi kalau kaki-kaki kuda sudah bergerak ke Gunung Uhud, itu orang-orang serasa, aduh Nabi kasihan. Nabi ini dorang sesir, begitulah ya. Jadi orang nak tidur. Nusaibah kasihan sudah tua. Ketika dia dengar langkah kaki kuda sudah berlari-lari di Uhud, dia kasih bangun DP keluarga. Yang dia bangunkan pertama adalah suaminya bernama Sa'ad. Ya, dia punya anak Ammar umur sekitar 15 tahun dan Sa'id umur 13 tahun. Wahai suamiku, bangun suamiku. Nabi kasihan Nabi. Ya, itu Nusaibah binti Ka'ab pernah berjanji di hadapan Allah, ya Allah, selama mata saya masih terbuka ya Allah, saya tidak mau lihat Nabi tergores. Ya. Kalau hari ini kan Nabi ada juga yang hina kasihan, ya. Bahkan orang mungkin ada yang bilang oh tidak bagus atau bid'ah misalnya, ya. Selama mata saya masih terbuka, saya tidak mau lihat Nabi tergores. Itu dia pernah berjanji di hadapan Allah. Dan Allah dengar gitu. Wahai suamiku, bangun kasihan. Nabi kasihan Nabi begitu ya. Karena ini kuda-kuda sudah lari begitu. Langsung bangun kasihan suaminya. Ada tidur kasihan pulas, bangun langsung pakai baju perang begitu ya. Suasana perang ya, tidak seperti sekarang. Sudah aman. Langsung Nusaibah ambil alat begitu, alat perang. Katanya pedang. Suamiku ini lempar kasihan pedang. Jangan pulang sebelum menang. Lindungi Nabi. Berangkat saat kasihan duduk tengah malam kasihan ada tidur-tidur, disuruh untuk lindungi Nabi. Dorang kalau
pergi begitu langsung lihat dulu wajah Nabi. Nabi, kita ada begitu, ya. Nah, ini Nabi mau saksikan 4 orang nanti sana. Nabi akan bersaksi, orang ada ini, ya. Jadi saya datang, Nabi, saya ada datang gitu, ya. Langsung masuk medan perang, meninggal Kasir. Pembawa berita datang, wahai Nusaibah, suamimu syahid. Dia betul menangis, tapi ya Allah terima kasih. Ternyata doa saya terkabul. Jangan pulang sebelum menang. Itu puncak kemenangan, ya. Kalau di Maulid Tiba disuruh begini, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warzuqna syahada. Orang minta kematian yang setara dengan para syuhada gitu. Menangis Nusaibah. Lalu dia datang kepada anaknya yang masih kecil, Ammar, 15 tahun. Ammar, kau lihat ibu menangis? Iya bu. Air mata ini banyak kan? Iya bu. Kau tahu apa arti air mata ini, wahai Ammar? Apa ibu? Apalagi yang bisa korang berikan untuk melindungi Nabi? Ayahmu telah meninggal, Ammar. Kata ibunya begini, Ammar, boleh kau ganti ayahmu? Kata Ammar, ini yang saya tunggu izin dari ibu. Dikasih lagi pedang. Ammar, pergi lindungi Nabi. Jangan pulang sebelum menang. Bayangkan, ya, di zaman dulu anak yang masih 15 tahun, kira-kira bagaimana kecintaan mereka? Kalau orang kira-kira bagaimana, Pak? Ya, seperti Nabi Ibrahim, ya. Wahai Ismail, ayah bermimpi menyembelih lehermu. Kira-kira kalau Ismail orang tua dua bagaimana? Ya. Pak, untuk boleh juga. So ganti dong. Pak dia sudah tua, ya. Nah, ini cinta, ya. Kalau sudah bicara cinta, ya. Itu kan ada kan cinta yang palsu, kan? Sudah Ammar pergi kasihan Nabi, saya ada kasihan. Aduh. Nabi juga memimpin waktu itu. Meninggal juga, terbunuh. Datang membawa berita, wahai Nusaibah, anakku syahid. Ya Allah, terima kasih, ya. Kau telah menangkan keluargaku. Datang ke anak kecil, Said, ya, anaknya kecil kasihan. Said, kau lihat menangis? Iya bu, menangis. Ayahmu sudah meninggal, kakakmu sudah meninggal. Apa yang bisa kita berikan untuk lindungi Nabi? Apa kata Said? Ibu, izinkan saya. Kata ibunya, ini yang saya tunggu. Langsung dikasih pedang lagi. Pergi Said, lindungi Nabi. 13 tahun ini. Pergi lagi, terbunuh lagi, lapor. Nusaibah, Said meninggal. Akhirnya dia ganti baju sendiri, dia turun. Ini perempuan ini. Turun. Ya Rasulullah, saya pernah berjanji di hadapan Allah. Selama mata ini masih terbuka, saya tidak mau lihat engkau tergores. Apa kata Nabi? Nusaibah, tidak usah perang. Kau bantu obat-obat ini orang. Ketika bantu obat orang, tangan kirinya ditebas pedang, roboh dia. Ibnu Mas'ud datang, angkat begini. Ya Allah, ini istri Sa'ad, ya. Wahai, begini yang sama begini. Bagaimana Nabi? Ini sudah tangannya kiri sudah hampir putus, Pak. Begitu Ibnu Mas'ud angkat di sana, bagaimana Nabi? Kata Mas'ud, Nabi selamat. Senang itu Nusaibah, ya. Lalu kata Nusaibah ini, wahai Ibnu Mas'ud, saya pernah berjanji di hadapan Allah, selama mata saya masih terbuka, saya tidak ingin lihat Rasulullah tergores. Wahai Ibnu Mas'ud, cari pedang, kasih ke saya begitu, ya. Kalau dikasih, turun lagi dia. Itu dalam kisah itu kepalanya itu putus. Nusaibah binti Ka'ab. Satu keluarga kecil. Ya, lalu langit tiba-tiba mendung, Pak. Gelap sekali. Sahabat ketakutan, ya Rasulullah, tadi langit terang, kenapa sekarang sudah gelap? Kata Rasulullah, ribuan malaikat telah datang akan menjemput langsung Nusaibah binti Ka'ab dengan keluarganya. Orang-orang yang niatnya itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam sejarah Nusaibah lah yang jenazahnya dijemput langsung oleh ribuan malaikat. Saking cintanya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Yang intinya adalah cinta. Ya, orang kalau sudah cinta kepada Nabi, biar apa leh? Maulid di mana lagi? Aduh, saya sering lihat teman-teman lain yang lebih dari orang. Maulid di Likupang saja dengan motor tembus orang. Besok hari Senin besok saya sudah baca undangan. Saya mulai ketakutan. Sudah baca undangan Nabi ini. Ada maulid dengan Ustadz Rizal di mana tuh? Kota Mobagu jauh. Tapi saya sudah langsung komen ke teman. Insya Allah saya mau ikut nih, saya suka ikut. Walaupun cuma nih niat, ya. Karena ingin mengembangkan cinta kepada Nabi. Cuma ini yang bisa orang berikan. Walau cuma hadir.
Bu, biar cuma hadir, Bu. Cuma hadir kok baku rampas cookies, enggak apa-apa. Cuma hadirnya kasih cookies, kok baku rampas cookies. Kok dia berstatus cuma dapat 2 dong, hilang tuh pahala di majelis, ya. Jadi begitu ya, Bu, biar cuma hadir kok baku rampas cookies, tetap orang dapat pahala, ya. Akhirul kalam, wallahu musta'an, bila sebahak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.